Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Saya senang sekali melihat kalian semua di sini. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Apakah kalian pernah merasa bahwa ada banyak hal yang penting dan berguna untuk kehidupan kalian, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah? Apakah kalian pernah merasa bahwa ada banyak hal yang tidak penting dan tidak berguna untuk kehidupan kalian, tapi selalu diajarkan di sekolah? Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan kalian beberapa contoh hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah, tapi sayangnya tidak. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak kalian untuk membantu channel ini agar bisa mencapai 10.000 subscriber di bulan ini. Caranya mudah, cukup klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sekolah adalah tempat di mana kita belajar banyak hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan lain-lain. Sekolah juga adalah tempat di mana kita belajar banyak hal yang berkaitan dengan keterampilan, sikap, dan perilaku. Namun, tidak semua hal yang kita pelajari di sekolah adalah hal yang bermanfaat dan relevan untuk kehidupan kita di masa depan. Ada banyak hal yang kita pelajari di sekolah yang sebenarnya tidak perlu, tidak berguna, atau bahkan salah. Sebaliknya, ada banyak hal yang kita tidak pelajari di sekolah yang sebenarnya sangat perlu, sangat berguna, atau bahkan benar. Berikut adalah beberapa contoh hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah, tapi sayangnya tidak. 1. Keuangan. Keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, tapi sayangnya jarang diajarkan di sekolah. Padahal, keuangan adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menghasilkan, mengelola, menghemat, menginvestasikan, dan menghabiskan uang. Keuangan juga berhubungan dengan bagaimana kita menentukan prioritas, membuat anggaran, menghindari utang, menabung untuk masa depan, dan berdonasi untuk kesejahteraan bersama. Keuangan juga berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi masalah, risiko, dan peluang yang berkaitan dengan uang. Jika kita tidak belajar tentang keuangan di sekolah, kita akan kesulitan untuk mengatur keuangan kita di masa depan. Kita akan mudah terjebak dalam konsumsi berlebihan, hutang bermasalah, investasi bodong, atau penipuan keuangan. Kita juga akan sulit untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, dan kebebasan finansial. Kita juga akan kurang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan. Oleh karena itu, kita harusnya belajar tentang keuangan di sekolah, mulai dari hal-hal dasar seperti menghitung uang, menabung, dan berbelanja, hingga hal-hal lanjutan seperti menghitung bunga, menginvestasikan uang, dan membayar pajak. Kita juga harus belajar tentang konsep-konsep keuangan seperti inflasi, deflasi, nilai tukar, saham, obligasi, reksadana, asuransi, dan lain-lain. Kita juga harus belajar tentang sikap dan perilaku keuangan yang baik, seperti bijak, hemat, jujur, disiplin, dan dermawan. 2. Kesehatan. Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, tapi sayangnya tidak banyak diajarkan di sekolah. Padahal, kesehatan adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa kita agar tetap sehat, bugar, dan bahagia. Kesehatan juga berhubungan dengan bagaimana kita mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit atau gangguan yang bisa mengancam kesehatan kita. Kesehatan juga berhubungan dengan bagaimana kita menghargai dan menghormati tubuh, pikiran, dan jiwa kita sendiri dan orang lain. Jika kita tidak belajar tentang kesehatan di sekolah, kita akan mudah terkena penyakit atau gangguan yang bisa merusak kesehatan kita. Kita akan mudah terpapar dengan polusi, stres, atau gaya hidup yang tidak sehat. Kita juga akan sulit untuk mengenali, mengakui, dan mengatasi masalah kesehatan yang kita alami, baik yang bersifat fisik, mental, maupun emosional. Kita juga akan kurang peduli dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harusnya belajar tentang kesehatan di sekolah, mulai dari hal-hal dasar seperti menjaga kebersihan, makan bergizi, berolahraga, dan beristirahat, hingga hal-hal lanjutan seperti mengenali gejala, mengetahui penyebab,
dan mencari solusi untuk berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Kita juga harus belajar tentang konsep-konsep kesehatan seperti sistem tubuh, nutrisi, imunisasi, vaksinasi, obat-obatan, dan lain-lain. Kita juga harus belajar tentang sikap dan perilaku kesehatan yang baik, seperti positif, percaya diri, sabar, dan empati. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, tapi sayangnya tidak banyak diajarkan di sekolah. Padahal, komunikasi adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menyampaikan dan menerima pesan, informasi, atau gagasan kepada atau dari orang lain. Komunikasi juga berhubungan dengan bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Komunikasi juga berhubungan dengan bagaimana kita mengekspresikan dan menghargai pendapat, perasaan, atau keinginan kita sendiri dan orang lain. Jika kita tidak belajar tentang komunikasi di sekolah, kita akan kesulitan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kita akan mudah salah paham, bertengkar, atau bermusuhan dengan orang lain. Kita juga akan sulit untuk bekerja sama, berkolaborasi, atau bernegosiasi dengan orang lain. Kita juga akan kurang percaya diri, kreatif, atau persuasif dalam menyampaikan atau menerima pesan, informasi, atau gagasan. Oleh karena itu, kita harusnya belajar tentang komunikasi di sekolah, mulai dari hal-hal dasar seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, hingga hal-hal lanjutan seperti berdebat, berpidato, berpresentasi, dan menulis karya tulis. Kita juga harus belajar tentang konsep-konsep komunikasi seperti bahasa, simbol, kode, makna, konteks, dan lain-lain. Kita juga harus belajar tentang sikap dan perilaku komunikasi yang baik, seperti sopan, ramah, jelas, jujur, dan asertif. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah, tapi sayangnya tidak. Hal-hal tersebut adalah keuangan, kesehatan, dan komunikasi yang sangat penting dan berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Sayangnya, sekolah tidak banyak mengajarkan hal-hal tersebut kepada kita, karena mungkin dianggap tidak relevan, tidak menarik, atau tidak mudah diukur dengan nilai atau ujian. Padahal, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang akan kita hadapi dan gunakan setiap hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada kalian untuk belajar hal-hal tersebut secara mandiri, baik dengan membaca buku, menonton video, mengikuti kursus, atau bergabung dengan komunitas yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kalian juga bisa mencari mentor, role model, atau teman yang bisa memberikan kalian bimbingan, inspirasi, atau dukungan dalam belajar hal-hal tersebut. Kalian juga bisa mencoba untuk menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara yang sederhana, praktis, dan menyenangkan. Saya yakin, jika kalian mau dan bisa belajar hal-hal tersebut, kalian akan menjadi orang-orang yang lebih cerdas, sehat, dan sukses di masa depan. Kalian juga akan menjadi orang-orang yang lebih bahagia, damai, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menarik bagi kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau pengalaman tentang hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.